Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan mengenai proses kegiatan ekonomi suatu pekerjaan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling menukarkan dengan mata uang. Kegiatan ekonomi manusia pada zaman dulu adalah barter atau saling menukar suatu barang. Nelayan menukar ikan hasil tangkapannya dengan beras dari petani. Itulah contoh dari barter. Nelayan tentu tidak bisa menanam padi di pantai. Begitu juga petani yang berada di pegunungan tidak bisa setiap hari menangkap ikan di laut. Jadi, pertukaran ikan dan beras membuat petani dan nelayan mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Membawa barang untuk ditukarkan tentu cukup merepotkan. Hingga akhirnya disepakati adanya penggunaan mata uang untuk transaksi penukaran. Tempat saling bertemunya pun menjadi sebuah pasar. Kini, di era modern, transaksi dilakukan menggunakan mata uang digital tanpa harus mengeluarkan uang logam atau kertas untuk mendapatkan barang dan jasa. Bisa dilakukan dengan transaksi elektronik. Ada banyak kegiatan ekonomi seperti perikanan, perindustrian, konstruksi, perhutanan, peternakan, pertambangan, jasa, dan lain sebagainya. Kegiatan itu diklasifikasikan menjadi 3 bidang, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut penjelasan dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya petani menanam padi, merawat tanamannya dengan memberi pupuk, memanen padi, kemudian mengolah gabah menjadi beras adalah kegiatan produksi. Contoh yang lainnya pengrajin meja dan kursi, mengolah kayu menjadi sebuah kursi. Itu pun juga merupakan contoh dari sebuah produksi. Kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tetapi juga memproduksi jasa. Contohnya adalah guru, penerjemah, dosen, jaksa. Nah, mereka itu adalah contoh kegiatan produksi di bidang jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikutnya ada kegiatan distribusi. Barang dan jasa yang diproduksi harus diantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Contohnya beras hasil olahan petani di pedesaan harus dibawa ke kota untuk dimasak penduduk kota. Demikian juga udang hasil tangkapan nelayan tentunya harus diantarkan ke pasar. Nah, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ini disebut kegiatan distribusi. Orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi juga termasuk mengelola gudang, sementara tempat
barang dari produsen sebelum diantarkan ke penggunanya. Nah, yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga dan diolah menjadi nasi. Nah, hasil produksi berkurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Pelaku berupa orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen meliputi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan industri. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi disebut dengan pasar. Jenis usaha bidang ekonomi. Sumber daya alam tersebut apabila dikelola dalam kegiatan ekonomi dapat digolongkan dalam jenis usaha antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada usaha industri. Usaha industri adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Bahan-bahan mentah didapatkan dari sumber daya alam yang ada di sekitar. Contoh berikutnya ada usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif kegiatannya mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia seperti pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. Berikutnya ada usaha jasa. Usaha di bidang jasa merupakan sebuah bisnis yang menggunakan tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu, yang mana Anda akan dibayar sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Berikutnya ada usaha agraris. Usaha agraris bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya, usaha ini berkaitan dengan keadaan alam seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, air, dan sebagainya. Kegiatan utama usaha agraris adalah menghasilkan produk berupa hasil tanam. Untuk memproduksi hasil alam, pelaku usaha agraris harus melakukan serentetan proses panjang seperti pengolahan dan pemanfaatan alam. Contoh usaha agraris adalah menjadi petani. Dalam melakukan pekerjaannya, petani harus melakukan beberapa langkah untuk menghasilkan produk. Pertama, petani harus mempersiapkan lahan tanam, melakukan penanaman, merawat tanaman, dan akhirnya memanen hasil tanam. Hasil panennya yang disebut sebagai output atau hasil dari usaha agraris. Adapun langkah-langkah mengenai skema kegiatan ekonomi pada proses menghasilkan beras. Yang pertama, kita harus menanam benih padi terlebih dahulu. Selanjutnya, menunggu padi hingga tumbuh. Berikutnya, menunggu musim panas. Kemudian, setelah itu, padi sudah menguning, kita langsung memanennya. Langkah berikutnya, setelah padi sudah dipanen, kita coba untuk mengolah padi menjadi beras. Kemudian yang terakhir, mengirim beras kepada distributor. Oke, berikut ini ada tampilan video yang diambil dari YouTube mengenai
skema kegiatan ekonomi pada proses menghasilkan beras. Kita lihat bersama-sama, semoga bermanfaat. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai proses kegiatan ekonomi suatu pekerjaan. Adapun materi yang dapat saya sampaikan cukup singkat. Semoga kalian mudah memahami materi yang dapat disampaikan, mendapat pelajaran, mendapat ilmu dari materi yang disampaikan hari ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.